Ibu dan Bapak, video kali ini akan mempelajari percakapan coaching untuk refleksi di satuan pendidikan. Sebagai kepala satuan pendidikan, seringkali kita mendapatkan laporan dari pendidik terkait kondisi kelas yang dihadapi. Laporan dari kegiatan yang selesai dilaksanakan, atau bahkan rekan pendidik yang terkadang meminta masukan atau saran dari kepala satuan pendidikan. Dalam percakapan yang dilakukan, kepala satuan pendidikan bisa mengajak pendidik untuk belajar dari situasi yang dihadapi. Karena sebagai orang dewasa, kita belajar bukan dari pengalaman, namun belajar dari merefleksikan terhadap situasi yang kita hadapi. Seperti John Dewey katakan, "We do not learn from experience, we learn from reflecting on experience." Hal ini sesuai dengan peran coach. Kepala satuan pendidikan dapat memaksimalkan potensi pribadi dan profesional guru melalui percakapan reflektif yang dilakukan. Mari kita lihat contoh situasi penerapan coaching dalam konteks percakapan untuk refleksi dengan menggunakan alur Tirta. Ya, Pak. Selamat pagi, Pak. Apakah saya boleh masuk? Selamat pagi, Pak. Oh, tentu saja. Kita kan sudah janjian. Duduk, Pak. Terima kasih, Pak, atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Iya dong, Pak. Sudah sesuai kewajiban saya untuk meluangkan waktu dan kesempatan agar kita bisa berdiskusi. Sambil diminum, Pak, airnya, Pak. Ya, Pak. Pak, jadi begini, sesuai permintaan saya kemarin, saya membutuhkan saran dari Bapak terkait pembelajaran yang saya lakukan di 1 bulan terakhir ini, Pak. Wah, saya senang sekali. Bapak sudah berkenan berdiskusi dengan saya. Artinya, Bapak merupakan sosok pendidik yang siap untuk terus belajar dalam rangka kebaikan peserta didik. Saya di sini berperan sebagai mitra bagi Bapak. Karena saya yakin ibu bapak lebih menguasai situasi yang terjadi di kelas. Kita belajar melalui refleksi atas aktivitas yang dilakukan. Luar biasa, senang sekali, Pak. Saya diberikan kesempatan dan kepercayaan ini dari Bapak. Beberapa hal penting ini perlu diingat saat berperan sebagai coach. Bangun suasana tenang dan nyaman secara psikologis. Sadar bahwa Anda menjalankan peran sebagai seorang coach. Kali ini, kita akan mengimplementasikan percakapan coaching untuk refleksi dengan alur Tirta yang terdiri dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Ibu bapak bisa mengadaptasikan alur tersebut tanpa kehilangan esensi coaching. Nah, sekarang kita saksikan yuk praktik percakapan coaching untuk refleksi. Gimana nih, Bapak? Apa yang akan kita obrolkan dari diskusi kita ini? Jadi gini, Pak, saya ingin agar proses pembelajaran yang ada di kelas itu bisa lebih maksimal. Murid lebih nyaman berada di kelas ketika saya mengajar. Karena saya yakin pembelajaran yang mengimplementasikan prinsip pembelajaran sosial emosional akan mendorong prestasi akademik murid. Saya ingin dibantu, sudahkah saya maksimal dalam mengimplementasikan pembelajaran berbasis sosial emosional? Wah, luar biasa itu, Pak. Bapak ingin mengimplementasikan pembelajaran sosial emosional. Jadi, Bapak ingin dibantu untuk menilai apakah pembelajaran yang dilakukan sudah mengimplementasikan pembelajaran sosial emosional secara maksimal? Iya, betul, Pak. Kalau boleh kita gali lebih dalam, bagaimana gambaran dari situasi pembelajaran yang dilaksanakan oleh Bapak di kelas?
Selama beberapa kali sesi mengajar di bulan ini, saya meminta anak-anak untuk memilih emosi saat itu, Pak. Mereka bebas memilih gambar yang menunjukkan emosinya. Kemudian saya melanjutkan pembelajaran seperti biasa, Pak. Wah, mantap itu, Pak. Jadi, Bapak sudah mulai mengimplementasikan pembelajaran sosial emosional di kelas ya? Apa yang Bapak rasakan? Saya bahagia, Pak, mengetahui perasaan anak-anak. Tapi kok ada yang mengganjal gitu ya? Terasa belum utuh. Masih mengganjal ya? Iya, Pak. Sepertinya belum cukup sampai di situ, Pak. Baik, menurut Bapak nih ya, apa yang perlu dilakukan agar pembelajaran sosial emosional bisa menjadi lebih baik lagi? Saya pikir seharusnya saya menindaklanjuti aktivitas tersebut dengan melakukan validasi terhadap emosi murid dan memberikan kesempatan untuk bercerita lebih lanjut. Sepertinya ini juga bisa jadi bagian dari pembelajaran ya untuk meningkatkan keterampilan kesadaran sosial dan keterampilan berelasi bagi murid lainnya, Pak. Keren. Jadi Bapak akan berusaha memvalidasi emosi yang muncul dari murid dan memberikan kesempatan kepada murid untuk mengekspresikannya lewat cerita atas izin mereka. Apa nih yang Bapak dapatkan dari percakapan kita? Saya bersyukur, Pak. Saya sudah mulai mengimplementasikan pembelajaran sosial emosional. Saya akan terus meningkatkan dengan memvalidasi perasaan mereka dan juga memberikan kesempatan untuk menjelaskan emosi yang sedang dirasakan. Ini juga sebagai sarana peningkatan sarana berelasi dan berkesadaran sosial. Artinya dengan refleksi seperti ini saya sepertinya tertampar. Jangan-jangan kemarin saya kurang dalam hal kemampuan berkesadaran sosial dan berelasi. Terima kasih ya, Pak ya. Melalui percakapan ini saya lebih tercerahkan. Ya, tentu saja. Demikianlah penjelasan tentang percakapan coaching untuk refleksi yang dilakukan di satuan pendidikan. Semoga kita bisa mencoba melakukan coaching untuk refleksi sebagai salah satu cara membangun budaya refleksi di satuan pendidikan kita. Selamat mempraktikkan.